Halo sahabat, kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Dokter Tifa memekik histeris menangis karena takut dipenjara dan beliau menurut klaimnya itu hanya ingin mengetahui keabsahan serta keaslian ijazah Pak Presiden ketujuh kita yakni Pak Joko Widodo. Oke rekan-rekan, kalau kita berbicara terkait tudingan ijazah palsu ini benar-benar sangat lucu, sangat menggelitik, dan sangat-sangat menjengkelkan. Kalau kubu Roy Suryo sekalian ingin mengetahui keaslian ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya sangat simpel. Hanya tinggal tanyakan saja kepada UGM dan sekarang sudah mengkonfirmasi bahwa asli, kepolisian telah mengkonfirmasi bahwa itu asli, ya. Mau dikatain apa lagi, itu adalah ijazah yang asli. Tapi kenapa rekan-rekan kubu Roy Suryo CS ini benar-benar tidak terima ketika ijazah Pak Jokowi dinyatakan asli? Nah, ini yang paling menarik perhatian. Mungkin perkiraan mereka ketika mereka terus menebar fitnah soal ijazah Pak Jokowi tidak akan menggugat balik. Namun ternyata perkiraan mereka salah. Pak Jokowi menggugat balik sehingga muncullah itu pada saat acara rakyat bersuara, Dokter Tifa histeris menangis karena takut dipenjara dan langsung membawa embel-embel saya ini ibu rumah tangga. Iya, kalau ibu rumah tangga urusinnya dapur, urusinnya anak-anak, urusin suami dan lain-lain, bukan malah mengurus ijazah orang yang sudah terbukti asli, namun kroni-kroni Anda menuduh dan menuding itu palsu. Jadi, pada saat ini konsekuensi hukum benar-benar harus diterima. Apalagi kita sudah berdiskusi dengan penasihat ahli Kapolri yang berkata bahwa dalam kasus ini akan banyak tersangka karena jejak digital, jejak perdebatan, video-video lainnya bisa menjadi alat bukti. Contoh saja ketika Roy Suryo CS debat dengan Bang Silvester dan mengatakan di sana ijazah palsu, mengatakan ke sana kemari. Itu kan bisa dijadikan alat bukti pendukung rekan-rekan, belum lagi dokumentasi yang lain dan didukung dengan penyelidikan ijazah Pak Jokowi yang dinyatakan asli 1000%, itu akan semakin memberatkan mereka karena mereka membuat framing bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu palsu. Serta kita akan melihat bagaimana gugatan balik dari kubu Pak Jokowi karena pada saat ini bolanya ada di Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi ingin melanjutkan atau justru memaafkan? Jawabannya Pak Jokowi menolak mencabut gugatan tersebut dan pada saat ini gugatan akan berlanjut sampai ke tahap persidangan. Ini akan semakin menarik dan ini akan semakin seru rekan-rekan. Maka wajar mereka panik, menangis dan lain-lain. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda ingin saya di penjara? Gak ada masalah, Pak. Gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan, Pak. Bagi para penyebar kebohongan itu telah tiba. Mereka mulai merasakan ketakutan, bukan sekadar pada ancaman borgol atau penjara, tapi pada kenyataan pahit bahwa kebenaran perlahan muncul ke permukaan. Polda Metro Jaya secara resmi menetapkan hasil laporan dari Bareskrim Polri bahwa ijazah Presiden Joko Widodo adalah asli. Ini adalah fakta mutlak yang menampar keras kelompok-kelompok pemberontak, pembenci, dan para penyebar fitnah yang selama ini tanpa henti menyerang Presiden ke-7 Republik Indonesia dengan tuduhan palsu dan kebohongan. Saatnya bagi mereka untuk modiar, menyerah dan menghadapi kenyataan pahit. Kelompok yang selama ini sibuk mencaci maki, memfitnah, dan mengadu domba, kini harus tahu bahwa tidak ada tempat lagi bagi kebohongan mereka. Berlari kemanapun tak akan menyelamatkan mereka dari hukum dan keadilan. Berita ini harus menjadi pelajaran keras bagi para penyebar hoaks. Keadilan sedang berjalan dengan bukti dan data yang jelas. Polda Metro Jaya saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi secara komprehensif agar proses hukum dapat berjalan tanpa celah. Tidak ada ruang untuk kelalaian atau berkas yang kurang lengkap. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan usaha serius memastikan bahwa setiap langkah proses hukum berjalan berdasarkan fakta dan kebenaran. Masyarakat harus mengerti, proses hukum membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Jangan terjebak dalam propaganda kelompok yang mencoba menanamkan ketakutan atau membangun framing palsu bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Jangan terbuai oleh fitnah yang tanpa dasar ini. Kebenaran pasti akan menang. Kelompok pembenci terus mengulang framing yang sama.
bahwa ada penyusupan pasal-pasal dalam laporan hukum, seperti pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang ITE. Ini adalah upaya manipulatif untuk menggiring opini publik dan menimbulkan keraguan terhadap proses hukum. Faktanya, pasal-pasal tersebut memang tercantum sebagai landasan hukum untuk menangani tindak pidana pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu yang merugikan. Ancaman hukuman yang melekat di pasal-pasal itu bukan isapan jempol, melainkan peringatan keras bagi siapa saja yang mencoba menyebar kebohongan dan merusak reputasi seseorang dengan cara tidak sah. Setiap pasal memiliki ancaman hukuman berat, mulai dari penjara selama bertahun-tahun hingga denda miliaran rupiah. Ini bukan sekadar tindakan represif, melainkan langkah hukum yang tegas untuk melindungi integritas negara dan martabat pejabat publik dari serangan tanpa dasar. Indonesia sedang berjuang membangun bangsa yang aman, damai, dan maju. Namun perjuangan ini selalu terhambat oleh oknum-oknum yang memilih untuk terus menyebar kebencian dan fitnah demi kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka tidak memikirkan dampak sosial dan politik yang merusak, menguras energi bangsa, dan mengaburkan fokus pembangunan. Hukum harus tegas dan tanpa kompromi terhadap para pembenci ini. Tidak ada ruang untuk pembiaran. Mereka harus tahu bahwa setiap kebohongan yang disebarkan akan berhadapan dengan hukum yang nyata dan tidak bisa ditawar-tawar. Presiden Jokowi melaporkan peristiwa, bukan orang secara spesifik, yang bermakna bahwa tugas kepolisian adalah mencari siapa yang bertanggung jawab atas fitnah tersebut. Proses ini tidak mudah, karena pelakunya bisa banyak, mulai dari individu hingga kelompok yang secara sistematis menyebarkan kebohongan. Penetapan tersangka akan didasarkan pada bukti yang kuat dan saksi yang kredibel. Ini bukan main-main, tapi proses hukum yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan profesionalisme. Siapapun yang terlibat dalam penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, dan manipulasi informasi, termasuk para YouTuber dan influencer yang sengaja ikut menyebarkan kebencian, harus bersiap menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Hukum bukan alat main-main. Saatnya para penyebar hoaks ini menghadapi kenyataan pahit, jeruji besi dan hukuman yang setimpal. Di tengah badai kebohongan dan fitnah, ada pula suara-suara jujur yang berdiri teguh untuk menyebarkan kebenaran. YouTuber Nusantara menjadi garda terdepan dalam melawan hoaks dan berita palsu. Dengan semangat membangun opini publik berdasarkan fakta. Mereka tidak hanya mencari popularitas, tapi berkomitmen membawa suara rakyat yang tulus dan membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, damai, dan bebas dari kebencian. Narasi fitnah dan kebencian terhadap Presiden Joko Widodo kini telah runtuh oleh fakta dan hukum yang jelas. Ini adalah kemenangan kebenaran atas kebohongan, keadilan atas fitnah, dan rakyat atas para pembenci yang ingin memecah belah bangsa. Saatnya kita semua bersatu mendukung penegakan hukum yang adil dan tanpa kompromi, serta menolak setiap upaya politik kebencian yang hanya merusak harmoni dan kemajuan Indonesia. Fitnah dan hoaks yang terus berulang terhadap Presiden Jokowi tidak sekadar mencoreng nama seorang individu, tapi menghancurkan sendi-sendi sosial dan politik bangsa. Ketika kebenaran dipertaruhkan, maka kepercayaan publik kepada institusi negara juga ikut terkikis. Ini bukan perkara kecil. Ketiadaan kepercayaan terhadap pemimpin dan hukum berpotensi memicu ketidakstabilan sosial yang serius. Kelompok-kelompok yang sengaja menyebar kebencian dan fitnah ini sebenarnya ingin menciptakan kekacauan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat. Mereka berharap dengan memecah belah rakyat, muncul gelombang protes yang bisa menggoyang legitimasi pemerintahan. Namun, rakyat yang cerdas dan kritis sudah semakin paham bahwa segala upaya itu adalah permainan kotor yang hanya merugikan bangsa secara keseluruhan. Penegakan hukum yang tegas dan transparan menjadi senjata utama menjaga stabilitas politik dan sosial. Polisi dan aparat hukum harus bekerja profesional tanpa pandang bulu, menindak semua pelaku penyebar hoaks dari akar hingga puncak. Tidak cukup hanya dengan menuntut secara hukum, perlu ada edukasi masif kepada masyarakat tentang bahayanya hoaks dan kebencian yang bisa memecah belah. Ini tugas bersama. Pemerintah, media, influencer, dan tokoh masyarakat harus bersinergi membangun kesadaran kolektif agar rakyat tidak mudah terprovokasi dan termakan fitnah. Penegakan keadilan bukan sekadar soal menghukum pelaku, tapi soal menegakkan kebenaran yang menjadi fondasi bangsa. Jika hukum dibuat lemah dan pilih kasih, maka orang-orang tidak akan lagi percaya pada negara dan institusi hukum. Ini akan membuka pintu bagi anarkisme dan kerusuhan yang sulit dikendalikan. Presiden Jokowi sebagai simbol kepemimpinan harus mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal agar ia dapat menjalankan tugas tanpa terus-menerus dibebani serangan yang tidak berdasar.
Negara harus hadir sebagai pelindung setiap pemimpinnya, agar roda pemerintahan berjalan lancar dan terhindar dari gangguan destruktif. Era digital membawa tantangan besar dalam penyebaran informasi, baik yang benar maupun yang palsu. Penyebaran hoaks kini bisa menjangkau jutaan orang dalam hitungan menit, dan kerusakan yang ditimbulkan bisa sangat besar. Strategi pengawasan dan penindakan harus dibarengi dengan penguatan literasi digital di masyarakat. Masyarakat harus dibekali kemampuan kritis untuk menilai dan memilah informasi agar tidak mudah terjebak berita bohong. Kebebasan berekspresi tidak boleh menjadi alasan untuk menyebarkan kebencian dan fitnah. Ruang publik harus dibersihkan dari provokator yang hanya memperkeruh suasana dan memancing konflik horizontal. Negara wajib hadir dengan kebijakan yang tegas, termasuk regulasi media sosial dan platform digital, agar para penyebar hoaks dan ujaran kebencian bisa segera diproses secara hukum. Penindakan hukum harus tegas dan memberi efek jera agar tidak ada lagi yang berani merusak harmoni sosial demi kepentingan pribadi atau kelompok. Media dan tokoh publik memegang peran krusial dalam membentuk opini publik. Mereka harus menjadi agen perubahan yang menyebarkan pesan damai, persatuan, dan fakta. Peran positif ini sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam pusaran hoaks yang berujung pada konflik dan polarisasi. Para influencer, termasuk YouTuber, wajib mengambil sikap tegas menolak hoaks dan berani menyuarakan kebenaran tanpa kompromi. Kasus fitnah terhadap Presiden Jokowi bukan hanya ujian bagi satu orang, tapi ujian bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ini saatnya melakukan reformasi moral dan politik yang mendalam agar Indonesia bisa tumbuh menjadi negara yang berdaulat, bermartabat, dan berkeadilan. Bangsa yang besar bukan hanya soal ekonomi dan militer, tapi juga soal integritas dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari dukung penegakan hukum yang adil, lawan setiap kebohongan yang merusak, dan bangun masa depan Indonesia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Kita lanjutkan dengan pengupasan kritis terhadap dinamika politik lawan, dan bagaimana strategi mereka berperan dalam merusak stabilitas, serta upaya mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang jauh dari etika demokrasi. Kelompok oposisi politik yang gagal dalam kompetisi demokrasi seringkali berbalik menggunakan cara-cara licik untuk menjatuhkan lawan. Bukannya beradu program dan visi, mereka memilih jalur gelap berupa fitnah, hoaks, dan manipulasi opini publik. Ini bukan lagi soal perbedaan pendapat, tapi perang kotor yang membahayakan demokrasi itu sendiri. Cara seperti ini mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Justru mereka menanamkan bibit-bibit keretakan dan ketidakpercayaan yang berujung pada instabilitas nasional. Ironisnya, tindakan destruktif ini dilakukan dengan dalih menjaga keadilan dan kebenaran. Padahal justru mereka yang merusak itu semua. Media dan aktivis yang terseret dalam permainan ini kerap menjadi alat propaganda yang memutarbalikkan fakta. Alih-alih menjadi kontrol sosial yang kritis dan objektif, sebagian malah jadi corong politik praktis yang memanipulasi opini demi kepentingan segelintir elit. Masyarakat harus lebih selektif dan kritis dalam menerima informasi. Jangan mudah terbuai oleh narasi yang dirancang untuk memecah belah dan menimbulkan kebencian. Kita butuh media yang berani menyuarakan kebenaran, bukan menjadi kaki tangan kepentingan politik. Dalam menghadapi gempuran politik kotor ini, satu-satunya senjata ampuh adalah kebenaran yang didukung oleh fakta kuat dan integritas tak tergoyahkan. Pemimpin dan pendukung yang jujur harus tampil dengan sikap terbuka, transparan, dan konsisten menegakkan hukum serta keadilan. Tidak boleh ada kompromi terhadap kebohongan dan fitnah, karena sekali membiarkan, maka itu akan jadi pintu masuk bagi kerusakan lebih besar. Pemilu dan proses politik harus dipastikan berlangsung fair, dengan pengawasan ketat agar tak ada manipulasi dan penyebaran berita palsu yang merusak. Polarisasi yang dipicu oleh kebencian dan hoaks berpotensi memecah belah masyarakat menjadi kubu-kubu yang saling bermusuhan. Ini sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. Masyarakat harus disadarkan bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan alasan untuk berkonflik. Dialog terbuka dan inklusif wajib diperkuat untuk meredam ketegangan politik. Semua pihak harus kembali ke spirit demokrasi yang menghargai perbedaan tanpa harus mengorbankan persatuan bangsa. Kunci jangka panjang agar politik kotor dan hoaks bisa diminimalisir adalah melalui pendidikan politik dan literasi media yang masif dan berkelanjutan. Rakyat harus tahu bagaimana cara menilai informasi dengan kritis, mengenali bias, dan memisahkan fakta dari opini. Ini bukan tugas pemerintah semata, tapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk sekolah, organisasi masyarakat, dan media massa.
Pendidikan yang baik akan menciptakan warga negara yang tidak mudah terprovokasi dan mampu memilih pemimpin yang benar-benar layak. Aparat keamanan harus tetap netral dan profesional dalam menjalankan tugas. Tidak boleh terjebak dalam permainan politik praktis yang memperuncing konflik. Netralitas aparat adalah pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses demokrasi berlangsung. Setiap pelanggaran harus ditindak tegas tanpa pandang bulu agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan tetap terjaga. Ini juga penting untuk menghindari klaim bahwa aparat condong ke pihak tertentu yang bisa memicu kerusuhan. Politik kotor yang syarat fitnah, hoaks, dan manipulasi adalah musuh terbesar demokrasi dan persatuan bangsa. Untuk melawannya, kita harus bersatu dengan senjata kebenaran, integritas, dan penegakan hukum yang tegas. Pemimpin yang jujur dan rakyat yang cerdas adalah kombinasi ideal untuk mengawal Indonesia menuju masa depan yang stabil, adil, dan makmur. Tidak ada ruang bagi para provokator yang ingin merusak bangsa demi kepentingan pribadi atau kelompok. Baik, mari kita lanjutkan dengan analisis mendalam mengenai strategi komunikasi politik yang efektif dalam membendung hoaks dan memulihkan kepercayaan publik, sebuah langkah krusial untuk menjaga stabilitas demokrasi dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Pertama-tama, pemerintah dan pemimpin politik harus membangun narasi yang jelas, konsisten, dan berbasis fakta. Narasi ini harus mampu menjawab keraguan publik dengan data yang transparan dan bahasa yang mudah dipahami. Komunikasi yang efektif bukan sekadar menyampaikan informasi, tapi juga membangun kepercayaan melalui keterbukaan. Narasi ini harus menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian, mengangkat isu-isu yang benar-benar dirasakan masyarakat sehari-hari. Dengan begitu, komunikasi politik tidak lagi terasa sebagai propaganda kosong, tapi sebagai dialog dua arah yang membangun hubungan kuat antara pemimpin dan warga. Di era digital, media sosial menjadi medan utama perebutan opini publik. Pemerintah dan pendukung kebenaran harus memanfaatkan platform ini secara cerdas dan terorganisir. Edukasi tentang bahaya hoaks, cara mengenali informasi palsu, dan penjelasan resmi dari sumber yang kredibel harus rutin disebarkan. Tak kalah penting, respons cepat terhadap hoaks sangat dibutuhkan. Jika ada informasi palsu yang beredar, harus segera dilakukan klarifikasi secara transparan dan tegas. Diam bukan solusi. Diam hanya memberi ruang bagi hoaks berkembang liar dan menyesatkan publik. Strategi komunikasi politik yang efektif juga memerlukan koalisi kuat antara pemerintah, media independen, dan masyarakat sipil. Media yang berintegritas harus diberdayakan untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dengan profesional dan objektif. Sementara itu, masyarakat harus dilibatkan aktif melalui forum diskusi, sosialisasi, dan program literasi media. Sinergi ini akan memperkuat benteng pertahanan terhadap informasi palsu dan membangun budaya politik yang sehat dan bertanggung jawab. Pemimpin politik harus tampil sebagai figur yang proaktif dan responsif. Tidak cukup hanya menyampaikan janji-janji politik, mereka harus mampu berkomunikasi secara langsung dan jujur dengan rakyat melalui berbagai saluran. Keterbukaan dan kecepatan dalam memberikan informasi akan mengurangi ruang kosong yang sering dimanfaatkan oleh para penyebar hoaks. Kepemimpinan seperti ini juga memicu rasa percaya dan loyalitas masyarakat yang berujung pada stabilitas politik jangka panjang. Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon, tapi fondasi utama yang harus ditegakkan dalam seluruh lini pemerintahan. Ketika rakyat melihat kinerja pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab, mereka akan lebih mudah percaya dan mendukung kebijakan yang diambil. Pemerintah harus menyediakan akses informasi yang mudah dan cepat kepada publik, serta menjelaskan setiap kebijakan dan hasilnya dengan jujur. Akuntabilitas juga berarti siap menerima kritik konstruktif dan melakukan perbaikan bila diperlukan, bukan menutup diri atau membela kesalahan secara membabi buta. Pendidikan politik harus dimulai sejak dini, di sekolah-sekolah dan lingkungan keluarga. Membangun kesadaran politik yang sehat sejak anak-anak akan menciptakan generasi yang matang dalam berpikir dan bertindak secara demokratis. Pendidikan ini harus meliputi pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga negara, cara menilai informasi secara kritis, serta pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan. Dengan demikian, bibit-bibit hoaks dan konflik politik yang merusak dapat dicegah sejak awal. Langkah tak kalah penting adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyebaran hoaks dan provokasi. Hukum harus menjadi tameng terakhir untuk melindungi masyarakat dari kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh informasi palsu. Penegakan hukum ini harus dilakukan tanpa pandang bulu, transparan, dan berdasarkan bukti kuat. Jika aparat hukum tegas dan konsisten,
efek jera akan tercipta, dan ruang bagi politik kotor akan semakin menyempit. Komunikasi politik yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab adalah pilar utama dalam menegakkan demokrasi dan keadilan sosial. Dengan strategi yang tepat, kita bisa melawan arus hoaks dan manipulasi yang mengancam persatuan dan stabilitas bangsa. Hanya dengan kolaborasi solid antara pemerintah, media, aparat keamanan, dan masyarakat, Indonesia dapat menatap masa depan yang cerah, bebas dari pengaruh politik kotor yang merusak. Kebenaran harus selalu diutamakan sebagai fondasi untuk membangun bangsa yang kuat, adil, dan bermartabat. Kemajuan teknologi dan arus globalisasi memang membuka peluang besar sekaligus tantangan berat dalam dunia politik. Di satu sisi, informasi bisa menyebar dengan cepat dan luas. Namun di sisi lain, disinformasi, manipulasi data, dan hoaks bisa menjadi senjata yang menghancurkan tatanan demokrasi. Untuk itu, membangun budaya politik yang sehat menjadi keharusan mutlak. Budaya ini harus mengedepankan nilai-nilai keterbukaan, toleransi, dan rasa hormat antar warga negara meskipun berbeda pandangan politik. Sikap kritis harus dibarengi dengan kesadaran untuk mencari sumber yang terpercaya dan tidak mudah terpancing emosi atau kepentingan sesaat. Pendidikan politik yang kontinu dan penggunaan teknologi secara bijak harus didorong agar masyarakat mampu memilah informasi dan memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan integritas, bukan sekadar popularitas atau propaganda. Media massa dan platform digital memiliki tanggung jawab besar dalam membangun iklim politik yang sehat. Mereka harus menjadi penjaga kebenaran yang berani menolak penyebaran berita bohong dan menampilkan investigasi yang objektif. Konsumen media juga harus didorong untuk bersikap aktif dan kritis, tidak menjadi konsumen pasif yang hanya menyerap apapun yang disajikan tanpa verifikasi. Dengan begitu, media dan masyarakat bersama-sama membangun benteng pertahanan terhadap politik kotor yang sering mengorbankan kebenaran demi kepentingan tertentu. Masyarakat sipil harus mengambil peran aktif sebagai pengawas pemerintah dan penegak integritas dalam proses politik. Organisasi non-pemerintah, komunitas, dan individu yang peduli demokrasi harus terus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Keterlibatan masyarakat dalam dialog politik, kampanye anti-hoax, dan pengawasan penggunaan anggaran publik adalah contoh nyata kontribusi yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan pada rel yang benar. Kita telah membedah bersama betapa krusialnya peran komunikasi politik yang jujur, transparan, dan responsif dalam membendung laju hoaks dan disinformasi yang merusak sendi demokrasi Indonesia.